Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firma dengan NPM 1984-20235. Saya Cynthia Febiani dengan NPM 1984-20238 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 kelas B, STKIP Muhammadiyah Pagar Alam. Baiklah teman-teman, apakah sudah tahu apa yang akan kami jelaskan? Bagaimana dengan saudari Cynthia? Apakah sudah tahu? Pada bab ini, apa saja sih yang akan kami jelaskan? Yang pertama yaitu pengertian sistem persamaan linear. Yang kedua yaitu metode-metode penyelesaian sistem persamaan linear. Dan yang ketiga yaitu macam-macam sistem persamaan linear. Baiklah teman-teman, silahkan disimak video dari kami. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear adalah himpunan beberapa persamaan yang memiliki keterkaitan. Nah, himpunan ini biasanya koefisien-koefisien persamaannya adalah bilangan real. Persamaan linear juga bisa disebut sebagai suatu persamaan yang setiap sukunya mengandung konstanta dengan variabelnya berderajat 1 atau tunggal. Dan persamaan ini dapat digambarkan dalam sebuah grafik dengan sistem koordinat kartesius. Nah, bentuk umum dari persamaan linear adalah Y sama dengan MX plus B. Bagian yang ketiga yaitu metode penyelesaian. Yang pertama yaitu metode substitusi. Metode substitusi yaitu metode atau cara menyelesaikan persamaan linear dengan mengganti salah satu peubah dari suatu persamaan dengan peubah yang diperoleh dari persamaan linear yang lainnya. Yang kedua yaitu metode eliminasi. Metode eliminasi yaitu metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu peubah dengan menambahkan atau mengurangkan dengan menyamakan koefisien yang akan dihilangkan tanpa memperhatikan nilai positif atau negatif. Yang ketiga yaitu metode campuran. Metode yang dimaksud campuran yaitu kita dapat dalam mencari himpunan penyelesaian menggunakan dua metode. Boleh gunakan eliminasi terlebih dahulu setelah diketahui salah satu nilai peubah baik itu X atau Y. Maka selanjutnya masukkan dengan metode substitusi atau sebaliknya. Nah, yang keempat yaitu metode grafik. Metode grafik yaitu dengan menggambarkan dua persamaan pada grafik kartesius dan himpunan penyelesaiannya dihasilkan dari titik potong dari kedua garis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firma. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Cynthia Febiani, yaitu tentang macam-macam sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear itu memiliki 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama itu adalah sistem persamaan linear 1 variabel atau SPLSP. Yang kedua itu sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDP. Dan yang ketiga itu adalah sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTP. Baiklah, yang pertama itu adalah sistem persamaan linear 1 variabel atau biasa disingkat dengan SPLSP. Itu merupakan suatu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel. Nah, adapun bentuk umumnya itu adalah AX plus B sama dengan C. Dengan A itu tidak boleh sama dengan 0 dan X itu adalah variabelnya. Semua suku yang berada di kanan sama dengan itu adalah ruas kanan dan semua suku yang berada di kiri sama dengan itu adalah ruas kiri. Selanjutnya itu adalah sistem persamaan linear 2 variabel atau biasa disebut dengan SPLDP. Nah, sistem persamaan linear 2 variabel ini merupakan dua persamaan yang memiliki 2 variabel serta adanya hubungan di antara kedua persamaan tersebut dan hanya memiliki satu penyelesaian. Nah, adapun bentuk umumnya itu adalah AX plus BY sama dengan C dan PX plus Y sama dengan D. Nah, dengan X dan Y itu sebagai variabel, AB dan PQ itu sebagai koefisien dan C dan D itu sebagai konstanta. Dan terakhir itu adalah sistem persamaan linear 3 variabel atau biasa disingkat dengan SPLTP. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel ini merupakan perluasan dari sistem persamaan linear 2 variabel, yang mana pada sistem persamaan linear 3 variabel ini memiliki 3 persamaan yang masing-masing mempunyai 3 variabel, yang misalnya itu adalah variabel X, Y, dan Z. Adapun bentuk umumnya itu adalah AX plus BY plus CZ sama dengan D, dengan X, Y, Z sebagai variabel, A, B, C itu sebagai koefisien, dan D itu sebagai konstanta. Sistem persamaan homogen. Sistem persamaan linear homogen adalah sistem persamaan linear yang semua suku konstantanya 0. Sehingga bentuk umum SPL homogen ini sebagai berikut. A11X1 ditambah A12X2 ditambah titik-titik sampai A1N(xn) sama dengan 0. A21X1 ditambah A22X2 ditambah titik-titik sampai A2N(xn) sama dengan 0. AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah titik-titik sampai AMN(xn) sama dengan 0. Jadi SPL homogen selalu konsisten, minimal mempunyai penyelesaian 0. Nah, jadi hal ini disebut penyelesaian trivial. Nah, jika terdapat penyelesaian yang lain disebut penyelesaian tak trivial. Jadi sistem persamaan linear homogen mempunyai dua kemungkinan, yaitu mempunyai persamaan trivial dan yang kedua mempunyai persamaan banyak atau tak trivial. Sistem persamaan linear non-homogen. Sebuah sistem persamaan linear dapat dikatakan non-homogen apabila mempunyai bentuk A1
A11X1 plus A12X2 plus titik-titik plus sampai A1NXN sama dengan B1. A21X1 plus A22X2 plus titik-titik sampai A2NXN sama dengan B2. AM1X1 plus AM2X2 plus titik-titik plus sampai AMNXN sama dengan BN. Kemungkinan penyelesaian SPL adalah, yang pertama itu tidak mempunyai penyelesaian, yang kedua itu mempunyai tepat satu penyelesaian, dan yang ketiga itu mempunyai tak hingga banyaknya atau baliknya penyelesaian. Salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan SPL adalah eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan operasi baris elementer atau biasa dikenal dengan OBE. OBE yang dimaksud meliputi yaitu mengkalikan sebuah baris dengan sebuah konstanta yang tidak sama dengan 0. Yang kedua adalah menukarkan letak dua baris, dan yang terakhir itu adalah menambahkan perkalian dari satu baris pada baris yang lain. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.